The Wedding, bab 19, penulis Neng. Masa kini. Gue rasa lo perlu ke psikiater ya nak. Riana memajukan tubuhnya ke arah Renata yang masih menatap kosong pada seberang sana. Tidak ada pemandangan yang menarik, hanya saja entah kenapa Renata senang sekali memandang jauh ke arah sana. Gue rasa lo sakit, mental lo sakit. Oke, gue ngerti, ada di posisi lo sungguh tidak enak. Semuanya pasti membekas, tapi gue yakin lo bisa bangkit asal lo berusaha. Gadis berponi itu mengatakan petuah dengan menggebu, sesekali meniupi kopinya yang masih panas setelah kembali memundurkan tubuhnya. Gue gak butuh itu. Renata menggeleng lemah. Sungguh, pergi ke dokter untuk mengobati jiwanya yang katanya tengah sakit tidak ada dalam daftarnya. Gadis itu selalu merasa sehat dan baik-baik saja. Lo sakit, Rena. Lo gak ngerasa itu. Lo gak kasihan sama suami lo. Selama ini dia udah baik banget, Rena. Sabar menghadapi diri lo yang berwajah tembok kayak gini. Cowok lain mana tahan. Gadis itu merentangkan dua tangannya dengan bahu mengedik. Wajah bulatnya terlihat lucu saat poninya ikut bergoyang seirama. Gue cuma butuh sendiri. Ucapan Renata, kini pandangannya beralih pada minuman matcha yang sedari tadi hanya diaduknya tidak jelas. Ya sampai kapan? Gea sudah tenang di alam sana. Ardi juga sudah tenang dengan kehidupan barunya. Sementara lo masih aja stuck di tempat yang sama. Kiana mengernyit tidak mengerti. Dalam perjalanan hidupnya, selama ini sudah terlalu banyak hal yang berubah seiring waktu berjalan. Begitu juga dengan kehidupan sahabatnya. Dia berkembang. Dia kini sudah memiliki keluarga kecilnya sendiri, punya suami dan seorang anak yang lucu. Namun siapa yang tahu jika di dalam hatinya hanya tersimpan masa lalu. Renata tidak bisa lepas dari bayang-bayang itu. Gadis itu tersiksa, nyaris sekarat dan hampir mati. Namun ajaibnya, Renata masih tidak ingin mengobati dirinya sendiri. Membuat Kiana gemas sendiri. Gue bukan orang baik. Apa gue masih pantas dapetin semua kebaikan itu? Renata menerawang lagi. Kini pandangannya lebih kosong dari sebelumnya. Lo orang baik, Rena. Hei, semuanya bukan salah lo, tapi salah mereka. Mereka yang hianatin lo. Lantas, kenapa lo yang hukum diri lo sendiri? Kiana jadi kesal sendiri dengan segala pemikiran Renata yang kacau dan tidak masuk akal. Tapi, gue penyebab Stop, Rena. Berhenti nyalahin diri lo sendiri. Ingat, semua bukan salah lo. Kiana kembali menegaskan. Gadis itu mengembangkan pipinya, lalu meniup udara mengeluarkan semua rasa kesalnya. Lo gak kasihan sama anak lo, Yasmin? Gimana kalau dia tahu kalau ibunya punya mental lemah kayak gini? Harusnya lo bisa nikmatin kehidupan lo, Rena. Kehidupan lo adalah impian banyak orang. Kiana tidak habis pikir jika dia tidak memiliki pemikiran terbuka tentang seperti apa efek trauma, bisa jadi gadis itu akan menghajar kepala Renata untuk menyadarkan ingatannya. Bahwasanya tidak semua orang dianugerahi visual cantik, terlahir dari keluarga kaya raya, punya suami tampan dan masih muda, dan sekarang Renata juga dianugerahi seorang gadis kecil yang sangat lucu. Lantas, di mana kurangnya kehidupan Renata? Kiana menghela napas besar. Gadis itu sudah hilang akal untuk memberitahu sahabatnya. Tapi, bayangan itu selalu hadir di mimpi gue, Kia. Napas Renata tercekat. Tangannya yang tengah memegang sedotan terlihat bergetar. Kiana menghela napas lagi. Renata adalah gadis paling rapuh yang pernah ia kenal. Meski selama ini Renata selalu pandai menyembunyikan sikap aslinya lewat wajah datarnya. Itu sebabnya gue nyaranin lo buat pergi ke psikiater. Gak ada yang akan lebih mengerti diri lo selain diri lo sendiri, Rena. Lo yang harus mutusin apa yang terbaik buat diri lo sendiri, buat tubuh lo, buat kehidupan lo, buat masa depan lo. Kiana memutar tubuhnya. Gadis itu kini sudah duduk di samping Renata, memeluk bahu sahabatnya dan menyandarkan di bahunya. Kiana tahu Renata butuh sandaran. Sementara ini tidak ada yang tahu seberapa banyak luka yang disimpan Renata seorang diri. Renata butuh pelampiasan.
Renata butuh seseorang yang bisa mengerti dan mendengar keluh kesahnya. Nanti gue coba. Renata mengangguk lemah pada akhirnya. Harus diingat, jika memutuskan untuk pergi ke psikiater bukanlah hal yang mudah. Renata sudah mencobanya beberapa tahun lalu, namun semuanya gagal. Renata enggan mencoba lagi. Demi Yasmin, demi Fauzan, lo harus bisa, Rena. Kiana berbisik lirih, menepuk halus pundak sahabatnya, ikut bersedih atas kesedihan Renata. Kiana mengusap ujung matanya yang berair kala bayangan maut hampir menghampiri Renata kembali melintas di kepalanya. Astaga, Fauzan tersenyum sendiri, lantas pria itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku gak nyangka kamu bisa bersikap kayak gitu, Yang. Fauzan mesem-mesem, membuat orang yang berada di pinggir kubikalnya mengernyitkan keningnya bingung. Fauzan tersenyum sendiri seperti orang gila. Memang siapa yang tidak takut pada orang gila? Waras lo, Zan. Cindy memutar bola matanya malas. Gadis itu kembali duduk di kubikalnya, sesekali melirik pada Fauzan yang kini meliriknya sinis. Waras lah, lo kira gue gila? Judisnya dengan kesal. Ya kali, orang senyum-senyum sendiri, mana bisa dibilang gak gila? Cindy mengangkat kedua bahunya acuh. Namun demikian, gadis itu terlihat menatap Fauzan berulang kali. Merasa penasaran atas apakah gerangan yang membuat Fauzan bisa tersenyum sendiri seperti orang gila. Mengingat sejauh ini, Fauzan hanya bisa uring-uringan tidak jelas dengan banyak keluhan tidak masuk akal. Ditambah wajahnya yang sering ditekuk bagaikan baju belum disetrika. Fauzan kembali acuh, fokusnya kembali pada ponsel. Pria satu anak itu lebih suka menatap chat dari sang istri dibanding mendengar ocehan si nek lampir Cindy. Berisik. Zan, Sabtu besok kita jadi makan malam. Pesannya hanya itu saja. Namun anehnya, hati Fauzan sudah berbunga-bunga tak karuan. Membayangkan sang istri mengajukan ajakan makan malam duluan, rasanya seperti mimpi. Selama mereka berumah tangga, hanya Fauzan yang selalu aktif meminta dan mengajak. Renata lebih banyak diam, menuruti permintaan Fauzan atau sesekali menolak jika dia berhalangan. Aku gak nyangka kamu bisa inisiatif sendiri, Yang. Atau jangan-jangan kamu udah mulai cinta aku ya? Fauzan mengerling nakal, kepalanya diisi penuh oleh hayalan asing yang membuat dadanya membuncah. Pria itu kemudian terkikik geli, lalu sesekali menciumi layar ponselnya dengan bibir maju sempurna, membuat Cindy yang masih meliriknya sekilas kini bergumam dengan jelas. Stres. Kemudian gadis itu menyimpan telunjuknya di jidat seraya menggerakkannya dengan gerakan miring. Gilanya kumat. Gumamnya lagi dengan tubuh bergidik ngeri. Cindy lebih baik ngibrit dibanding harus melihat tingkah gila suami dari bosnya tersebut. Karena sesungguhnya Cindy tidak pernah tahu tentang bagaimana Fauzan selama ini bertahan dengan perasaannya sendiri. Mereka yang menganggap Fauzan lebay juga tidak pernah tahu seperti apa rasanya jatuh cinta sendirian.